Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun hanya di tatap maya ini. Mudah-mudahan semuanya masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ada kegiatan simulasi in-house training dari guru penggerak. Adapun yang akan menjadi pemateri yaitu Bapak Asep Al-Qurtubi. Ini menjadi pemateri. Kemudian nanti ada pembacaan doa atau pembacaan Al-Quran oleh Bapak Darsipan Sibagja. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja kepada Bapak Darsipan. Silakan untuk memimpin doa sebelum kegiatan ini dimulai. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk memperlancar kegiatan kita hari ini dan mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi kegiatan yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran. Untuk itu, mari kita bersama-sama memulainya dengan membaca umul kitab Al-Hadis Safatul Rasul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya kembalikan. Silakan Pak. Terima kasih atas pembacaan Fatihahnya tadi. Semoga dengan bacaan tadi acara atau kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Untuk kegiatan selanjutnya kami serahkan langsung kepada Bapak pemateri yaitu Bapak Asep Al-Qurtubi. Silakan bisa dimulai Bapak Asep. Sudah bisa tampil Bapak Ibu? Ya, sudah tampil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Umam selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada saya selama mungkin 15 menit untuk mempresentasikan hasil pelatihan yang saya ikuti. Untuk kali ini dalam materi sekolah penggerak di sini akan membahas sedikit tentang asesmen pembelajaran. Sebelumnya marilah kita buka kegiatan IHT ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk yang kedua, kenapa harus ada proses asesmen dalam proses pembelajaran? Sebelumnya di sini untuk proses pembelajaran, kenapa harus ada asesmen? Karena yang pertama adalah terjadi ketidaktercapaiannya belajar. Kalau misalkan tidak terjadi ketidaktercapaian belajar, itu harus diadakannya asesmen. Terus penurunan kemampuan siswa. Ketimpangan antara pengetahuan yang semakin melebar, seperti ketersediaan materi, koneksi internet antara kelompok akses memadai dan kelompok akses yang tidak memadai. Nah, itu harus diadakan asesmen. Kemudian adanya perkembangan emosi dan kesehatan psikologi terganggu. Terus rentan putus sekolah. Dengan adanya rentan putus sekolah di sini salah satu sebab diadakannya asesmen atau proses evaluasi. Dapat berdampak pada pendapatan siswa di kemudian hari. Kemudian apa itu asesmen? Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja peserta didik terhadap tujuan, kriteria, atau capaian pembelajaran tertentu. Dari pengertian asesmen ini yang bisa dipahami oleh Pak Darsipan apa ya? Pak Darsipan?
Pak Darsipan masih mute gitu. Pak Darsipan masih mute. Oke. Dari pengertian Ya. asesmen ini yang bisa dipahami. Asesmen menurut saya adalah salah satu proses penilaian terkait dengan mata pelajaran yang sudah diberikan kepada siswa untuk mengetahui seberapa besar siswa dalam hal menangkap atau menerima pelajaran yang sudah kita berikan. Seperti itu. Kalau menurut Pak Umam, kira-kira apa tujuan guru melaksanakan asesmen dalam pembelajaran? Terima kasih. Salah satu tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah peserta didik ini sudah mencapai dari kompetensi minimumnya atau belum. Kemudian apakah capaian pembelajarannya itu sudah tercapai atau belum. Oke. Di sini saya akan sedikit membahas tujuan dari asesmen ini. Yang pertama adalah memantau adanya perkembangan proses pembelajaran peserta didik. Jadi dengan adanya asesmen kita bisa tahu, bisa sampai mana mengetahui tolak ukur kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu untuk mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran. Apakah siswa sudah bisa mencapai pada hasil pembelajaran yang diinginkan dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran. Karena tidak akan ada nilai kalau tidak ada prosesnya. Terus proses untuk pencapaian nilai salah satunya dievaluasi dengan menggunakan asesmen. Yang ketiga adalah memperoleh umpan balik. Nah, jadi apa yang sudah dilakukan oleh siswa itu yang akan mereka peroleh. Ketika siswa belajar dengan sungguh-sungguh berarti nilainya akan baik. Ketika siswa belajar dengan seenaknya, nah maka nilainya juga seenaknya atau misalkan ya sedapatnya. Kemudian sebagai wahana untuk mengontrol kualitas lulusan. Karena apa di sini untuk SMK? Seluruh lulusan dari suatu studi itu harus memenuhi standar minimal yang telah ditentukan. Itu jadi adanya asesmen itu adalah fungsinya ada 4 di sini. Kemudian Pak Darsipan tahu jenis-jenis dari atau macam-macam dari asesmen itu apa saja? Pak Darsipan. Menurut saya, apa tadi? Pertanyaannya Pak? Macam-macam dari asesmen itu yang Pak Darsipan tahu apa ya? Macam-macam dari asesmen ya. Yang pertama adalah asesmen secara tertulis, kemudian asesmen juga bisa berupa asesmen sikap atau dari segi kepribadian. Oke, yang bisa dipahami oleh Pak Umam, coba macam-macam asesmen itu apa yang diketahui sama Pak Umam? Pak Umam? Ya, untuk jenis-jenis asesmen itu ada asesmen diagnostik, kemudian formatif dan sumatif. Oke, kita bahas di sini untuk macam-macam asesmen. Itu ada asesmen yang namanya asesmen diagnostik. Nah, untuk asesmen diagnostik itu terbagi menjadi 2, yaitu asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif. Untuk asesmen kognitif itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya, untuk kedepannya saya akan sedikit menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis asesmen. Asesmen diagnostik itu apa? Asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Nah, tujuannya untuk apa diadakannya asesmen diagnostik? Untuk memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat,
mengetahui siswa yang sudah paham, siswa yang agak paham, bahkan siswa yang belum paham. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa. Itu asesmen diagnostik. Kemudian asesmen diagnostik itu ada yang masuk ke dalam kategori asesmen non-kognitif. Nah, apa itu asesmen non-kognitif? Asesmen diagnostik yang tujuannya adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologi anak, emosional siswa, terus aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga siswa. Jadi kalau asesmen non-kognitif yang sifatnya bukan ke ranah pengetahuan, tapi lebih ke ranah psikologi anak, kesiapan dalam proses pembelajaran. Terus ada lagi yang dimasuk ke dalam asesmen kognitif. Nah, asesmen kognitif adalah asesmen yang dilakukan untuk mendapatkan, nah ini ya, yang tujuannya untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Nah, kalau kognitif sudah jelas, berarti ranahnya itu lebih ke pemahaman anak, keterampilan anak, pengetahuan anak, terus sikap anak. Di sini masuk ke dalam ranah kognitif. Jadi untuk memberikan penilaian secara otentik atau secara tersurat itu biasanya dengan menggunakan asesmen kognitif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari Pak Umam dengan Pak Darsika untuk macam-macam asesmen? Ya, saya Pak. Iya, Saya mau menanyakan dengan perbedaan antara asesmen formatif dan instruktif. Nah, oke. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pak Umam kira-kira bisa tahu apa perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif? Karena dua asesmen ini masuk ke dalam ranah kognitif. Secara otomatis berarti lebih mengacu kepada evaluasi dalam bidang kognitif atau pengetahuan siswa. Kira-kira Pak Umam tahu? Terima kasih. Ini saya juga masih tahap belajar, jadi belum mengetahui persis. Kemungkinan untuk asesmen formatif ini berkaitan dengan kemampuan ataupun ilmu yang sudah dipelajari oleh siswa, sedangkan untuk asesmen sumatif ini berkaitan dengan proses pembelajaran. Oke, kita bahas untuk asesmen yang formatif dan asesmen yang sumatif. Di sini saya ingin sedikit memberikan contoh seperti apa bentuk dari asesmen non-kognitif. Asesmen non-kognitif sekali lagi adalah asesmen yang digunakan untuk mengevaluasi psikis anak dalam proses pembelajaran. Biasanya dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, di sini ya contohnya, kalau misalkan saya membahas tentang kejujuran, di sini saya memancing mereka dengan pertanyaan, pernahkah kamu berbohong? Nah, di sini bentuk jawabannya itu mereka memilih pernah atau tidak pernah. Itu lebih ke emosional anak. Terus, sejak kapan kamu mulai berbohong? Sejak SD atau sejak SMP atau sejak SMA? Nah, terus di sini bagaimana perasaan kamu ketika kamu dibohongi? Marah, nangis, kecewa, atau biasa saja? Nah, dengan asesmen non-kognitif di awal pembelajaran, kita lebih paham dan lebih tahu serta mengarahkan anak dari segi psikis dan psikologi mereka dalam proses apakah mereka sudah siap atau tidak untuk belajar. Lalu di sini untuk asesmen kognitif, tadi ya saya jelaskan bahwa asesmen kognitif adalah asesmen yang berhubungan dengan evaluasi pengetahuan siswa. Baik itu keterampilan siswa maupun juga sikap atau karakter siswa. Nah, salah satunya adalah dengan asesmen formatif. Apa itu asesmen formatif? Asesmen formatif adalah penilaian yang berorientasi pada prosesnya. Jadi proses pelajaran agar siswa memperoleh umpan balik dari guru untuk memperbaiki capaian belajarnya. Jadi formatif itu dilaksanakan ketika proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Contohnya ketika guru menilai
sikap siswa selama belajar. Terus siswa diskusi nih ya. Nah, gimana diskusinya? Apakah aktif atau enggak? Lalu apakah mereka menuliskan hasil diskusinya atau enggak? Terus presentasi. Apakah mereka presentasi dalam proses pembelajaran itu gimana, baik atau seperti apa, tutur katanya seperti apa, itu masuk ke dalam asesmen formatif. Jadi kalau asesmen formatif itu penilaian yang terdapat di dalam proses ketika guru memulai belajar sampai akhir. Nah, kalau sumatif itu jenis asesmen kognitif yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Tujuannya untuk apa? Menentukan tingkat pencapaian hasil belajar siswa yang dilakukan di akhir materi. Contohnya seperti PAS atau penilaian akhir sekolah, PAT, penilaian akhir tahun, US, ujian sekolah, terus ulangan harian, itu masuknya ke tes asesmen sumatif. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi. Silakan Pak Umam. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya kepada Bapak Pemateri, Bapak Asep Al-Qurtubi. Semoga apa yang tadi dipresentasikan bisa kita pahami dan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Darsipan atau Ibu Rokesi, dipersilahkan. Pertanyaan saya udah saya jawab Bapak terkait dengan asesmen formatif dan sumatif, jadi saya rasa cukup. Oke, terima kasih. Dari Ibu Rokesi, ada yang mau ditanyakan tentang asesmen? Mungkin perbedaan asesmen formatif dengan sumatif, Pak? Sama aja dong. Tadi udah ditanyain sama saya. Oh, sudah. Enggak apa-apa. Berarti itu contohnya ya? Bisa langsung dijawab ada Pak Asep sebagai pemateri sekalian nanti menjawab dari pertanyaan dua orang ini. Silakan Pak Asep. Sekali lagi dibahas untuk jenis-jenis asesmen ya. Kita ke bagian dulu. Jadi asesmen itu ada yang namanya asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik di sini adalah asesmen yang digunakan secara keseluruhan untuk mengetahui capaian pengetahuan atau penguasaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Di sini asesmen diagnostik itu terbagi dua. Ada yang mengevaluasi kognitif anaknya, ada yang mengevaluasi non-kognitif anaknya. Nah, untuk yang mengevaluasi kognitif itu caranya terbagi menjadi dua. Ada yang melalui formatif, ada yang melalui sumatif. Jadi harus diingat bahwa formatif dan sumatif masuk ke dalam jenis evaluasi untuk mengevaluasi kognitif anak atau pengetahuan anak. Nah, kalau non-kognitif itu untuk psikis, ya, untuk kesiapan siswa dalam proses pembelajaran. Apa bedanya sumatif dan formatif? Nah, di sini sumatif adalah proses pembelajaran yang dilakukan, proses penilaian yang dilakukan dalam kurun waktu proses pembelajaran itu dimulai. Dari mulai guru mengerjakan memulai pembelajaran sampai akhir, ya, seperti menilai proses pembelajaran anak, hasil diskusi anak, anak presentasi kita nilai, keaktifan anak. Nah, itu masuknya ke formatif. Sedangkan sumatif itu yang dilakukan di akhir pembelajaran. Mau akhir semester, akhir tengah semester, atau mau akhir tahun seperti PAS itu di akhir semester, PAT di akhir tahun ajaran, US itu di akhir jenjang gitu, di akhir tingkat kelas 12. Seperti itu, Ibu. Ya, Pak, terima kasih. Apakah sudah bisa dipahami Pak Darsipan dan Pak Ibu Profesi? Pak, Ya, cukup sudah. Oke, cukup. Kalau begitu, untuk kegiatan pada kesempatan kali ini sudah selesai. Untuk selanjutnya yaitu penutup atau doa kepada Pak Darsipan.
dipersilakan kembali untuk menutup kegiatan ini. Oke, baik. Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep Al-Qurtubi terkait dengan materi asesmen yang sangat jelas sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak materi tadi sangat membantu dan sangat memberi pencerahan kepada kita semuanya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini bersama doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa ilaha illa anta. Terima kasih. Ya, terima kasih atas doanya. Semoga doa ini nanti bisa bermanfaat dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara pada kegiatan kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.